Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk membahas surat Al-Munafiqun. Kalau kita membaca asbabun nuzul dari surat ini, kita akan melihat betapa rentannya kaum muslimin dari rongrongan kaum munafik. Dalam tafsir Al-Mizan misalkan disebutkan riwayat dari Zaid bin Arqam. Jadi Zaid bin Arqam ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia mendapatkan kabar tentang keinginan orang-orang munafik atau propaganda orang munafik itu ya. Apa yang mereka akan lakukan, yaitu tidak akan membantu orang-orang muhajir sebelum mereka kembali kepada kekufuran. Jadi pemimpin kaum munafik itu kita kenal namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan, janganlah kalian membantu orang-orang muhajir sebelum mereka kembali kepada kekufuran, sebelum mereka kembali kepada agama yang terdahulu. Jadi mereka tidak ingin membantu. Jadi orang muhajir itu baru datang dan mereka dalam kondisi ya tentu saja miskin dan lemah. Kalau tidak dibantu oleh orang-orang Ansor, maka orang-orang muhajir ini tidak bisa melakukan apapun. Nah, kemudian itu disampaikan kabar itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak mempercayainya gitu. Sehingga Zaid bin Arqam itu merasa kecewa gitu ya. Kemudian Rasulullah itu memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian bertanya, dan sambil bersumpah dia itu, nanti kita ini kan di ayat ini, sambil bersumpah dia mengatakan bahwa Zaid bin Arqam itu membawa berita bohong gitu ya. Itu riwayat yang pertama. Jadi betapa rentanlah kaum muslimin, padahal ya itu Rasul yang menerimanya gitu ya. Sedemikian rentan kaum muslimin terhadap isu atau propaganda orang-orang munafik. Yang kedua itu ada riwayat juga berkaitan dengan kabar bohong dari Bani Mustalik gitu. Jadi ada berita datang kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik itu akan menyerang dan mereka sudah melakukan persiapan. Atas berita itu Rasulullah kemudian mempersiapkan pasukan dan menyerang Bani Mustalik dan terjadilah peperangan. Dan karena orang Bani Mustalik itu tidak mempersiapkan diri sehingga ya mereka kalah gitu. Nah, mungkin salah satu cara Rasulullah itu menebus kesalahannya itu adalah dengan menikahi Juwairiyah. Ya, itu salah satunya mungkin. Nah, itu riwayat dari yang berkaitan dalam surat Al-Munafiqun itu. Nah, itu bisa kita baca beberapa sumber riwayat dari berkaitan dengan ayat ini dalam tafsir Al-Mizan misalnya. Ya, kita akan bahas ayatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Jika datang kepadamu seorang munafik, qalu, dan kemudian mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah,
Kemudian mereka berkata bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Padahal Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Nah, apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama itu, jadi orang-orang munafik itu susah mendeteksinya gitu ya. Jadi mereka hidup di kumpulan orang-orang Islam dan mereka bisa bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membuat rencana-rencana di dalam barisan kaum muslimin. Dan kalau lihat dalam ayat ini, idza ja'akal munafikun, mereka memiliki kebebasan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Dan memang kita bisa lihat gitu betapa berbaurnya orang-orang munafik dengan orang-orang muslim. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan berhati-hati terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Nanti ciri-cirinya seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian yang pertama, juga ada beberapa orang-orang munafik itu ya suka propaganda, suka mempergunakan ajaran-ajaran Islam untuk mendukung perilaku mereka gitu ya. Nanti kita ini kan. Jadi satu, orang-orang munafik itu hidup bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah memang tidak menyebutkan, karena Rasulullah itu kan hanya melihat dari sisi lahir, bahwa kalau orang itu mengatakan beriman ya cukup dengan syahadat saja gitu. Tapi dalam ayat-ayat Al-Quran memang sifat-sifat orang munafik itu banyak dicela gitu dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam gitu ya. Innal munafiqin lakadzibun. Bahwa orang-orang munafik itu ya mereka orang-orang yang suka berdusta. Itu yang pertama ya. Yang kedua, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Nah, ini perkataan orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu tidak segan-segan untuk menggunakan kalimat yang hak untuk tujuan yang batil. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Mereka berkata bahwa engkau adalah Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga perlu berhati-hati dengan orang-orang yang suka menggunakan simbol-simbol Islam untuk tujuan-tujuan yang tidak betul gitu. Karena orang-orang munafik itu tidak akan segan-segan mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala gitu. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya syahadat itu kan sesuatu yang sakral. Jadi orang-orang munafik itu tidak akan seperti itu gitu ya. Tidak akan segan-segan menggunakan syiar-syiar, kalimat-kalimat yang menjadi simbol-simbol dari Islam gitu ya. Oleh karena itu ya memang kalau kita menginikan dari Pak Ayar Fahrudin misalnya almarhum itu, dalam beragama itu ojo gumunan gitu. Jangan gampang terkagum-kagum. Karena orang bisa saja menggunakannya itu untuk tujuan yang tidak betul. Nah, mereka hanya menampakkan sisi lahiriahnya saja gitu, tapi hatinya tidak masuk gitu ya. Jadi itu yang kedua. Jadi orang-orang munafik itu suka menggunakan kalimat yang benar, simbol-simbol atau syiar-syiar yang benar, akan tapi untuk tujuan yang tidak betul. Ini mengingatkan kita kepada apa yang terjadi di zamannya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ya, ketika terjadi kasus sebelum tahkim, ketika Muawiyah menggunakan dan taktik
taktik yang licik untuk menggunakan Al-Quran sebagai tameng bagi mereka. Kata Imam Malik kan, qaulu haq yuridu bihal batil. Jadi kita kembali kepada Al-Quran misalkan, ar-ruju ilal Quran itu adalah kalimat yang betul, akan tapi tujuannya adalah sesuatu yang batil. Nah ini sekarang banyak, dan untuk membedahnya itu kita memerlukan ketajaman, pengetahuan, wawasan yang luas dan lain sebagainya. Supaya apa ya, tidak terjebak. Yang jelas ya tidak ojo gumunan lah. Jangan mudah terpana dengan sesuatu yang wah seperti apa gitu. Pada zaman Imam Ali kan begitu, memang orang-orang Khawarij, kata Imam Ali itu, bahwa mereka itu kalau beribadah kamu akan malu dengan ibadah mereka, karena kamu akan melihat ibadah kamu itu tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan dengan ibadah mereka. Akan tetapi ya ibadah itu tidak sampai ke dalam hati mereka, hanya ya di luarnya saja gitu. Satu waktu datang kepada Ibnu Abbas orang Khawarij dari Kufah, lalu dia bertanya tentang hukum membunuh lalat. Jadi orang Khawarij itu dalam hal beribadah, menjaga diri, kesucian dirinya itu luar biasa gitu. Lalu kata Ibnu Abbas, kamu itu bertanya tentang sesuatu yang lebih ringan. Harusnya kamu misalkan, kenapa kamu tidak bertanya tentang bagaimana hukum memerangi keluarga Nabi? Bagaimana hukum memerangi kaum muslimin? Karena mereka tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak sepaham dengan dirinya. Nah, kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang sifatnya menghipnotis kita dalam ucapan, dalam tindakan, dan lain sebagainya. Jangan mudah terpana lah, gitulah intinya. Jadi mereka akan selalu menggunakan tidak. Ya, kemarin kita ini kan jangan mudah terpana dengan orang yang sedikit-sedikit misalkan mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, justru kita harus berhati-hati dengan dengan ucapan-ucapan seperti itu gitu ya. Jadi itu yang kedua, orang munafik itu tidak akan segan-segan menggunakan kalimat yang benar tapi untuk tujuan yang tidak benar. Karena apa? Orang munafik itu kan mereka iman di lisan akan tapi hatinya tidak. Jadi kan ada bagian itu, ada orang yang beriman kemudian perbuatannya sesuai dengan keimanannya, itulah yang disebut mukmin. Ada yang beriman tapi kemudian perbuatannya tidak sesuai dengan keimanannya, itu adalah orang fasik. Ada yang tidak beriman akan tetapi perbuatannya menampakkan diri sebagai orang beriman, itu orang munafik. Ada yang tidak beriman, ya perbuatannya tidak sesuai dengan itu, ya itu orang kafir 4 gitu ya. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang beriman akan tapi hatinya tidak sampai. Nah, ini berbeda dengan term taqiyah. Kalau taqiyah itu adalah tujuannya untuk menjaga diri dan dia menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan keimanannya. Misalnya Ammar bin Yasir menunjukkan atau menjadikan dirinya mengucapkan kalimat kemurtadan, akan tapi itu hanya di luar hatinya, hanya dalam lisannya saja, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa kalau memang ada ancaman atau ada maslahat yang kita ingin dicapai. Nah, itu perbedaan antara taqiyah dengan nifaq. Pembahasan tentang nifaq atau nafaqo itu juga saya pernah bahas di video saya di YouTube ya, di Lapak Rumi, ya silakan dirujuk lah supaya kita mendapatkan apa sih hubungannya nifaq, infaq, nafakah, kemudian dengan ya kalau ini kan dengan munafik. Nah, itu apa garis merahnya gitu ya. Itu bisa dilihat di
tayangan saya, ya. Kemudian dengan ya pokoknya intinya beberapa ini dalam tafsir Mizan atau dalam tafsir Nur itu ini kan jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang melakukan atau kelihatan ingin membela Islam gitu ya. Nah, kalau dalam sekarang pepolitikan Islam itu kan orang-orang Islam itu sering terpana gitu ya dengan orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang mukmin, ya. Ya, maaf. Kita belajar misalkan dalam Pilpres 2019 itu kan muncul Prabowo, ya. Ini tidak yang dimunculkan itu adalah sentimen keagamaan. Lalu diporeslah Prabowo sebagai orang yang betul-betul beragama gitu. Kemudian ketika Prabowo merapat ke Jokowi kan berubah. Muncullah nama-nama lain misalnya Gatot, nama lain lagi. Nah, saya pernah menulis juga itu bahwa kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang menyodorkan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang mulai terjadi lagi gitu ya. Jadi sangat berhati-hatilah dalam itu karena siapa tahu itu juga adalah jebakan. Jebakan yang bisa menjerat kita, ya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa qalu innal munafiqin lakadzibun. Jadi ucapan saja tidak cukup gitu ya. Karena iman itu apa? Al-iman iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah ikrar dengan hati, ya, iqrarun bil qalb, wa diucapkan dengan kalimat, kemudian diinikan dengan perbuatan. Jadi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan itu harus satu jalur, harus ada kesesuaian gitu ya. Jadi kalau di sini ada ketidaksesuaian, orang munafik bilang bahwa engkau adalah Rasul, tapi mereka tidak percaya gitu. Dan Allah mengatakan innal munafiqin lakadzibun, bahwa orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan yang betul itu adalah keimanan yang disandarkan kepada tiga hal itu, keyakinan dalam hati, ikrar secara lisan, dan kemudian amalun bil arkan, melakukan sesuai dengan apa yang diyakini gitu. Nah, itu yang namanya keimanan. Jadi ya kita pun harus sama-sama, jangan-jangan kita juga ada sifat-sifat kemunafikan. Misalnya kemarin bahwa orang munafik itu gampang menyalahi janji, suka berdusta, kemudian memecah belah kaum muslimin, kemudian ini yang kalau disuruh sholat, ada panggilan sholat, maka kemudian mereka tidak gercep gitu, tapi mereka melakukannya qomu kusala, mereka melakukannya dengan penuh kekesalan gitu, malas-malasan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita diperintahkan sholat oleh Allah atau dipanggil sholat oleh Allah dan kemudian kita malas-malasan, nah itu berarti sudah ada bibit kemunafikan lah dalam diri kita gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian ayat selanjutnya, ittakhadhu aymanahum junnah fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi kembali kepada yang pertama tadi, bahwa mereka itu tidak segan-segan menggunakan simbol-simbol Islam, simbol-simbol yang sama dengan kaum muslimin,
tapi tujuannya adalah wasaddu an sabilillah. Mereka itu mencegah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittakhadu aimanahum. Jadi Rasulullah itu pernah bertanya, itu tadi kaitannya dengan Zaid bin Arqam itu, dan kemudian mereka ittakhadu aimanahum. Mereka bersumpah demi Allah. Junnah itu sebagai benteng pertahanan diri. Supaya apa? Orang percaya. Sehingga apa ya, demi Allah misalkan ya. Demi Allah saya tidak. Nah, sekali lagi kalau ada orang yang suka mengatakan demi Allah itu, justru kita layak untuk semakin curiga dan tidak percaya gitu. Karena apa? Ketika sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala, berarti ini keseringan misalkan seakan-akan itu menjadi satu ucapan yang ringan dan ya orang tidak percaya gitu. Kenapa? Karena orang yang dipercaya itu kan sekali ngomong ya tidak usah pakai sumpah-sumpahan gitu kan. Ketika saya ngomong di depan para mahasiswa kan tidak harus mengucapkan demi Allah saya apa gitu ya. Itu kan tidak perlu karena saya bukan pembohong gitu. Tapi kalau orangnya itu ya mungkin terbiasa untuk berbohong, maka kemudian untuk menguatkannya itu adalah dengan menggunakan sumpah itu. Jadi sumpah itu junnatun, mereka pergunakan sebagai benteng pertahanan diri. Sehingga apa? Orang bisa percaya gitu. Ya, itu ya kemarin kan saya ceritakan juga tentang orang yang jalannya itu sangat hati-hati. Nah justru dialah yang pencuri gitu ya. Jadi ittakhadhu aimanahum, mereka itu menjadikan sumpah mereka untuk memperdaya orang mukmin. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah, nah ini kontradiksi. Mereka menggunakan nama Allah, menggunakan simbol-simbol Islam, tapi untuk menghancurkan Islam gitu. Jadi fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi mereka itu fasaddu an sabilillah. Tujuannya adalah untuk mensodda itu mencegah atau menghalangi orang an sabilillah dari jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi menggunakan agama untuk menghancurkan agama emang bisa? Ya bisa gitu. Orang yang paling memungkinkan untuk menghancurkan agama, satu agama, itu adalah orang yang ada di dalam agama tersebut gitu ya. Orang Islam yang paling bisa menghancurkan Islam ya orang Islam itu sendiri gitu. Ngaku aja Islam tapi kemudian misalkan perilakunya tidak Islami. Ngaku saja agama tertentu ya tapi perilakunya tidak sesuai dengan agama tersebut. Nah itu memungkinkan gitu. Jadi yang paling memungkinkan untuk menghancurkan agama itu adalah orang dalam tersebut gitu. Nah ini penting untuk inikan kepada orang gitu. Cuma masalahnya kan ketika kita sekarang itu terpolarisasi dengan hal-hal seperti ini, ketika kita mengingatkan kepada orang lain itu dianggapnya benci. Misalnya kemarin ya saya biasa di grup-grup WA itu kan terjadilah ya dinamika seperti itu. Misalnya ketika saya mengkritik salah satu ustadz tenar karena menurut saya salah gitu ya menggunakan dalil tasyabuh gitu ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, itu tidak pada tempatnya menurut saya dan saya mengkritik sesuai dengan banyak juga sebenarnya kritikan-kritikan itu. Tapi kemudian orang mengatakan wah kalau kamu benci karena kamu pendukung si anu dan lain sebagainya. Nah ini perlu trik khusus mungkin untuk bisa mengingatkan orang supaya ya tidak mudah terpana dengan hal-hal yang sifatnya tadi membawa simbol-simbol agama untuk menghancurkan agama gitu. Nah ini terjadi sekarang itu simbol-simbol Islam dipakai untuk ya menghancurkan barisan-barisan Islam itu sendiri sekarang ya. Atau orang memanfaatkan untuk tujuan kepentingan bisnis dan pribadi. Misalnya pasca 212 itu kan satu gelombang energi umat yang luar biasa. Saya menulis ini mau dikemanakan nih energi besar ini misalkan.
Dan saya mengingatkan bahwa ini energi besar, kepercayaan umat. Nah, kalau ini dan disalah artikan atau salah gunakan, nah ini berbahaya gitu. Orang tidak akan percaya lagi. Dan terjadi memang gitu ya, orang tidak percaya lagi dengan upaya-upaya seperti itu. Nah itu sebetulnya ada berkah juga gitu ya. Tapi ya sayang juga gitu ya. Yang harusnya tidak terjadi gitu. Nah ini perlu gimana sih caranya supaya orang itu tidak terlalu terpana dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, make up dalam menggunakan ajaran agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Misalkan sekarang kan penggunaan agama untuk kepentingan-kepentingan politik itu yang terjadi. Itu yang kita kenal misalkan dengan politik identitas gitu ya. Jadi politik identitas itu adalah politik di mana menggunakan ajaran agama untuk kepentingan politik sesaat gitu ya. Bukan identitas politik gitu ya. Maksudnya apa identitas politik itu? Orang berakhlak Islami itu menjadi ciri dari politiknya gitu ya. Amanah, jujur, giat bekerja. Nah itu adalah identitas politik sebetulnya. Bukan politik identitas. Nah politik identitas itu ya bisa dilihat misalkan tadi orang hanya menggunakan itu untuk kepentingan politik tertentu dan ini sangat mudah kita lacak sebetulnya dan jejak digital memudahkan kita. Dulu misalkan si A disebut antek komunis tapi ketika bergaul dengan dirinya berubah itu tuh sebutan itu. Nah, sekarang banyak gitu ya. Nah itu menurut saya tidak betul gitu. Dan itu adalah politik identitas, bukan identitas politik. Jadi orang munafik itu adalah menggunakan identitas politik identitas untuk apa? Ya menghancurkan Islam itu sendiri gitu ya. Fasoddu an sabilillah. Jadi mereka menggunakan Islam untuk menghalangi Islam. Jadi itu selanjutnya. Jadi orang munafik kemudian berusaha lah karena mencegah orang Islam itu dari itu. Jadi gimana supaya orang itu kemudian ya membenci Islam. Kan sekarang banyak orang benci Islam karena perbuatan orang Islam itu sendiri gitu ya. Ya fasoddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi sebetulnya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang buruk dan tidak terpuji. Cuma yaitu tadi bagaimana menyadari itu adalah satu tanggung jawab sendiri dan perbuatan yang cukup berat juga gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 12 itu kan mereka merasa sedang memperbaiki gitu. Ini masalahnya. Mereka merasa memperbaiki tapi sebetulnya ya mereka lah yang berbuat kerusakan gitu. Surat Al-Baqarah ayat 12 gitu ya. Jadi mereka merasa sebagai pembaharu akan tapi sebetulnya mereka sebagai perusak. Nah itu sifat-sifat orang munafik. Nah kenapa itu muncul? Hal-hal seperti itu muncul. Zalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Jadi mereka awalnya adalah iman kemudian menjadi kufur. Fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian mereka hati mereka itu dikunci gitu ya. Karena tujuannya awalnya memang tidak ikhlas gitu, beragama itu tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali kepada hadis yang tentang hijrah itu kemarin kita bahas sedikit ya, saya mengisyaratkan. Jadi orang hijrah itu kan ada lillah wa rasulihi, kemudian ada lil mal wal lil banat gitu, ada 3 tujuan orang hijrah itu.
Nah, orang-orang munafik itu adalah orang yang tujuan beragamanya itu bukan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di akhir misalkan Fathu Makkah itu kan ada orang-orang yang masuk Islam, Muawiyah, Abu Sufyan. Tapi kemudian mereka lah berupaya untuk menghancurkan Islam itu sendiri, mengadu domba misalkan. Ketika terjadi Sakifah dan orang kemudian memilih Abu Bakar sebagai khalifah, Abu Sufyan kan datang kepada Imam Ali dan kemudian memanas-manasi, ini kan hak engkau ya Ali katanya. Kalau engkau mau menginikan hakmu, aku akan berdiri di belakangmu. Kata Abu Sufyan. Nah, Imam Ali waktu itu mencela Abu Sufyan karena tahu bahwa dia adalah orang munafik dan tujuannya bukan untuk membela Imam Ali, tapi untuk menghancurkan Islam itu sendiri gitu ya. Jadi hati mereka itu dikunci dalam kebencian, sehingga apa? Sehingga ya perbuatannya sebetulnya tujuannya adalah bagaimana untuk menghancurkan Islam dari dalam gitu ya. Makanya dalam ayat selanjutnya, wa idza ra'aitahum yu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma'u liqaulihim ka'annahum husyubun musannadah. Ini kita bahas nanti pada ayat selanjutnya dan mudah-mudahan pada 2 atau 3 pertemuan selanjutnya ini bisa kita bereskan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dan tolong dibaca buku ini, Hegemoni Quraisy, untuk memahami surat Al-Munafikun itu. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.